Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membahas mata kuliah Machine Learning, Project Phase 1 untuk Linear Classification. Next. Ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama, Jalan Ramadhani, saya sendiri, Kasirajil Masyikur, Leonardo Tegarsuan, Muhammad Fadli Azuhri, Bagus Adri Wandana, Anindya Sekar Pramita, dan yang terakhir Ezi Okto Pradiki. Next. Definisi linear classification adalah metode untuk memisahkan dua kelas atau lebih dalam data dengan menggunakan garis linear. Metode ini digunakan untuk memprediksi kelas suatu data berdasarkan fitur-fiturnya. Fitur-fitur tersebut dinyatakan dalam bentuk vektor dan setiap vektor memiliki bobot yang diberikan oleh algoritma untuk memisahkan antara kelas yang berbeda. Contoh sederhana dari linear classification adalah penggunaan garis untuk memisahkan dua kelas data pada bidang datar. Jika terdapat dua kelas data yang berbeda pada bidang datar, kita dapat menggambarkan sebuah garis yang memisahkan kedua kelas tersebut. Garis ini kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kelas suatu data baru berdasarkan posisinya terhadap garis tersebut. Next. Ada beberapa jenis linear classification. Yang pertama, single layer perceptron. Single layer perceptron adalah salah satu jenis linear classification yang menggunakan model neural network dengan satu lapisan input dan satu lapisan output. Model ini dapat mempelajari pola dalam data dan memprediksi kategori atau kelas dari data yang belum dikenal. Ini adalah gambar dari single layer perceptron. Next. Baik, saya Muhammad Fadli Azuri akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis linear classification. Yang kedua, support vector machine atau SVM. Support vector machine atau SVM adalah salah satu jenis linear classifier yang membagi kelas dalam data menggunakan hyperplane dengan margin maksimum yang berjarak sejauh mungkin dari data. SVM biasanya menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana data menjadi lebih mudah untuk dipisahkan. Berikut tampilan dari grafik support vector machine atau SVM, yang mana grafik tersebut menunjukkan bahwa garis semakin menjauh. Next. Oke, untuk yang ketiga ada logistic regression. Logistic regression adalah salah satu jenis linear classifier yang menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk memprediksi probabilitas kelas tertentu dari data. Dalam logistic regression, output model diterjemahkan menjadi probabilitas yang menentukan data ke dalam suatu kelas. Berikut tampilan dari grafik logistic regression. Next sih. Oke, untuk yang keempat adalah linear discriminant analysis atau LDA. Linear discriminant analysis atau LDA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas yang berbeda. LDA mencoba untuk mempelajari perbedaan antara kelas yang berbeda dengan menerapkan transformasi linear ke data yang dapat memisahkan kelas dengan baik. Berikut adalah tampilan dari grafik LDA.
Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kasih Raji Maskur. Baik, studi kasus kualifikasi linear. Diberikan data mengenai buah sebagai berikut. Di sini kami menggunakan dua variabel, yaitu diameter dengan menggunakan sentimeter, kemudian berat dengan satuan gram. Yang pertama, buah dengan diameter 6,5 dan berat 90. Yang kedua, diameternya 8 dengan berat 100. Yang ketiga, diameter 15 dengan berat 120. Yang keempat, diameter 13 dengan berat 105. Yang kelima, diameter 9,5 dengan berat 80. Yang keenam, diameter dengan 14 dengan berat 110. Kemudian yang ketujuh, diameter 7 dengan berat 9,95. Yang delapan, diameter 8,5 dengan berat 85. Kemudian yang ke-9, diameter 14 dengan berat 125. Yang ke-10, diameter 8 cm dengan berat 100 gram. Baik, berdasarkan tabel di atas, terdapat dua jenis buah di mana buah jeruk manis memiliki diameter 6-10 cm dan berat 80-100 gram. Kemudian, buah limau gendang memiliki diameter 11-15 cm dan berat 105-125 gram. Tentukan jenis buah berdasarkan variabel yang ada pada tabel. Next. Selanjutnya penyelesaian. Yang pertama, identifikasi variabel independen dan dependen. Yang pertama, variabel independen, yaitu dari dua variabel tersebut, variabel berat dan diameter. Kemudian variabel dependen, jenis buah, yaitu jenis jeruk manis dan limau gendang. Yang kedua, siapkan pembagian data training dan data testing. Pada studi kasus ini, kami membagi data training dan data testing. Dengan data training adalah 80% dan data testing 20%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk penyelesaiannya itu sendiri kami menggunakan model regresi logistik, di mana regresi logistik ini didapatkan dengan rumus Z sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Bisa dilihat di sini ada sebuah tabel di mana ada 10 buah data, di mana ada dua variabel. Variabel X di sini adalah diameter buah, dan X1 adalah berat dari buah tersebut. Nah, kemudian Y di sini adalah validasi untuk jenis buah tersebut. Jika angkanya 0, maka itu adalah jenis buah jeruk, dan jika angkanya 1, maka itu adalah jenis buah limau gendang. Nah, sebelum itu kita akan mencari logit dari X ini, di mana sesuai rumus tadi, Z sama dengan B0 tambah B1 dikali X1 dan tambah B2 dikali X2. Jadi di sini ada, kita gunakan rumus tadi di sini, yaitu B0. Sebelumnya ini B0 di sini kami menggunakan data dummy, tetapi yang di sini adalah B0 yang sebenarnya. Jadi B0 untuk sementara berbeda dengan hasil yang ini. Nah, setelah digunakan rumus tadi, maka didapatlah hasil seperti ini.
hingga ke 10 data. Nah, kemudian kita cari eksponen dari logit tersebut dengan menggunakan rumus Excel, yaitu EXP dalam kurung kolom yang ingin kita cari eksponennya. Maka didapatlah hasil seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari peluang dari X dengan menggunakan rumus logit atau P dibagi 1 ditambah 1 dibagi dengan logit lagi. Maka didapatlah hasil seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kita ingin mencari log likelihood, di mana rumusnya adalah Y dikali len. Fungsi len di sini kenapa kita menggunakan len, yaitu untuk menormalkan hasil dari eksponensial ini. Kemudian di dalam kurung peluang, kemudian ditambah 1 dikurang Y lagi, kemudian dikali len lagi, dalam kurung 1 dikurang peluang. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil the log likelihood ini, semuanya akan dijumlahkan hingga hasilnya seperti ini. Nah, dari jumlah semua data log likelihood ini, kemudian kita gunakan fitur yang ada pada Excel, yaitu solver untuk mencari nilai maksimum, nilai tengah, dan nilai minimum. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja nilai ini, jumlah dari nilai log likelihood ini, maka kemudian akan otomatis muncul nilai B0 sebagai nilai maksimum, B1 sebagai nilai tengah, dan B2 adalah nilai minimum dari logit X ini. Kemudian berikut ini adalah keterangan dari rumus ini, di mana Z adalah nilai regresi logistik, kemudian B0 adalah konstanta, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi, X1 dan X2 merupakan nilai diameter dan berat masing-masing buah. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan Excel tadi, maka didapatkan nilai B0 sama dengan 3,757, B1 sama dengan 0,102, dan B2 sama dengan minus 0,434. Di sini kami menggunakan 3 angka saja di belakang koma, itu dikarenakan agar lebih memudahkan untuk perhitungannya. Nah, dengan begitu, jika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, maka didapatkanlah nilai Z sama dengan 3,757 tambah 0,102 tambah minus 0,434. Maka hasilnya adalah Z sama dengan 3,425. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menghitung nilai probabilitas, di mana rumus probabilitas adalah P sama dengan E pangkat Z dibagi 1 ditambah E pangkat Z, di mana keterangannya adalah P sama dengan probabilitas, E adalah bilangan konstanta Euler, di mana sudah ditentukan bahwa konstanta Euler adalah 2,71828, dan yang terakhir, Z adalah nilai regresi logistik. Nah, selanjutnya itu langkah terakhir adalah kita memilih hasil prediksi. Jika probabilitas P lebih besar dari 0,5, maka buah tersebut diprediksi atau diidentifikasi sebagai jeruk. Nah, berlaku juga sebaliknya. Jika probabilitas P kurang dari atau sama dengan 0,5,
maka buah tersebut diprediksi atau diidentifikasi sebagai limau. Sekian presentasi dari kami terkait dengan tugas proyek Machine Learning fase 1 ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.